Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Kita lanjutkan ngajinya yang di Bina Abah, yaitu surat Al-Lail, artinya malam. Langsung ayat 16. Apa ulangi ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan kelak akan kami Allah jauhkan orang yang paling takwa itu dari neraka, yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Wasayujannabuha, dan akan Allah menjauhkan daripada neraka, daripadanya maksudnya daripada neraka. Wasayujannabuha, dan akan Allah menjauhkan dari neraka al-atqa, pada orang-orang yang paling takwa. Jadi kalau orang yang paling takwa, orang-orang yang sangat takwa, maka pasti dijauhkan oleh Allah dari neraka itu. Makanya cara mengamalkan satu, kita berusaha untuk dijauhkan oleh Allah dari neraka. Jadi kita berusaha untuk dijauhkan oleh Allah dari neraka. Ini sangat penting, sebab neraka itu bukan ringan, neraka itu sangat berat. Neraka itu sangat berat. Wasayujannabuha, dan akan benar-benar, di situ ada mengandung benar-benar atau sungguh. Nah, saya ulangi. Wasayujannabuha, dan akan dijauhkan daripada neraka al-atqa, orang yang paling takwa. Jadi kita berusaha untuk dijauhkan oleh Allah dari neraka. Kalau orang benar-benar ingat neraka, sering ingat neraka, itu yang paling bagus, karena maka akan berusaha agar dijauhkan oleh Allah dari neraka. Itu bagus, bukan jelek. Nomor 2,
kita berusaha menjadi orang yang paling takwa. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang paling takwa, karena hanya orang paling takwa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka. Memang takwa itu secara sempit adalah yang ada di dada, tapi secara luas, dalam arti luas adalah yang ada di dalam dada dan terwujudkan dalam perbuatan. Kalau suka ngaji berarti apa? Dia itu orang yang paling takwa. Kemudian kalau suka berdakwah, mengajak orang untuk ngaji, yaitu dijadikan oleh Allah orang yang paling takwa. Dijadikan oleh Allah orang yang paling takwa. Apa ulangi? Jadi kita berusaha untuk dijadikan oleh Allah orang yang paling takwa. Bagaimana caranya? Ya amal soleh, dilandasi iman, terutama adalah ngaji. Siapa yang Allah jauhkan dari neraka, yaitu orang takwa. Orang takwa yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan dia. Alladzi yu'ti malahu, orang yang memberi pada hartanya, yatazakka, untuk membersihkan. Cara mengamalkan ya cukup jelas, kita selalu memberikan harta, kita selalu memberikan harta di jalan Allah untuk membersihkan. Jadi tidak ada orang takwa itu kok pelit, tidak ada. Orang takwa kok enggak memberikan zakatnya, enggak memberikan hartanya, itu tidak ada. Makanya orang takwa bisa dilihat dari apa? Apakah diri kita suka memberikan harta untuk zakat, untuk membersihkan. Siapa yang memberikan hartanya untuk membersihkan, untuk zakat, yang paling banyak, yaitu yang paling takwa. Nggak ada takwa tapi kok pelit, nggak ada. Nah, kalau dia tidak punya harta, bisa saja, banyak kok kenyataan orang itu tidak punya duit tapi membangun pesantren, ya. Ada ndak orang ndak punya duit tapi terus menerus hari demi hari membangun pesantren? Ada ndak? Ada. Nah, itu kan ada tenaganya. Bisa saja walaupun pikirannya terus nunggui saja, bisa. Nunggui saja. Dulu ada seorang santri yang sudah tua, maka oleh gurunya, sudah, kamu pokoknya kalau ada anak kerja kamu tunggui, kamu doakan terus, dari satu sisi ke sisi yang lain kamu doakan terus. Tapi dasar memang agak malas, ya dilakukan tapi ya setahun sekali, sebulan sekali, ya. Padahal yang dimaksud gurunya itu tiap hari. Bisa saja, gak pegang duit itu lebih bisa. Bangun masjid, bangun madrasah. Tidak punya duit, tidak punya tenaga, sakit misalnya, bisa saja mendoakan.
Ini kok diulang-ulang? Ya memang begitu. Sudah diulang-ulang saja sudah jelas begini. Cetha elo-elo kadang-kadang menjalankan aja tidak mau. Ya. Sudah, misalnya termasuk zakat. Zakat itu walaupun tanpa uang bisanya itu mengajar. Ya sudah dengan mengajar itu. Pokoknya jangan membuang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Nah, caranya agar mengajarnya itu benar, ya belajar. Ya belajar. Siapa orang yang paling takwa? Yaitu alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya untuk membersihkannya. Ini mungkin ngajinya tidak terlalu panjang ya. Pokoknya yang penting apa? Kita jalankan, kita amalkan. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi orang yang yu'ti memberikan malahu pada hartanya, yatazakka untuk membersihkannya. Satu, kita memberikan harta di jalan Allah, atau jadikan nomor tersendiri itu harta itu kalau ditumpuk-tumpuk saja, maka kalau dia sudah mati tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Misalnya orang itu mempunyai bisa menghasilkan beras setiap hari itu 5 kilo, padahal yang dimakan 1 kilo misalnya. Maka setiap hari itu 4 kilo untuk dizakatkan. Itu tidak rugi, di akhirat nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi kalau dia tumpuk-tumpuk 4 kilo per hari menjadi bertonton, setelah itu dibelikan tanah, dibelikan maka dia mati, tidak ada gunanya, sudah habis, tidak ada gunanya. Pada ayat sebelumnya sudah disampaikan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak bermanfaat darinya hartanya apabila ia telah kembali kepada Allah, apabila ia telah mati, tidak ada gunanya. Punya rumah mewah, kalau sudah tinggal mati ya sudah, tidak ada gunanya. Mau apa? Pengen apa? Tapi kalau dipakai menumpuk-numpuk amal soleh, kemudian tidak ada yang diwariskan, ya tidak apa-apa, nggak ada yang diwariskan, ya. Tidak ada yang diwariskan, lah itu kok nggak ada yang diwariskan, bagaimana? Buat apa mewarisi harta? Iya, kalau oleh ahli warisnya nanti dipakai kebaikan. Kalau enggak, jadi orang yang memberikan hartanya itu pasti diselamatkan oleh Allah dari neraka. Sekarang minta selamat dari neraka, tidak pernah memberikan harta, ingin selamat dari mana? Jaluk selamat, gak tahu ngekei harta, dari mana? Lah dulu di dunia tidak diberi harta oleh Allah. Nggak diberi harta kan ada, sudah dibuktikan tadi ya. Bukti banyak yang nggak pegang duit,
tapi terus menerus hari demi hari bangun madrasah, bangun pondok, bangun masjid, iya kan? Ya itu kan ada tenaganya. Iya, pikirannya saja bisa. Coba aja tunggui aja. Kalau ada yang bangun madrasah, bangun pondok, itu tunggui saja. Itu sudah sama dengan membangun, iya kan? Gelem nunggoi loh, gelem nunggoi. Sudahlah istiqomah nunggui orang bangun, sama dengan membangun. Andai orang nunggui jadi mandor, itu kan juga dapat bayaran kan? Nah, hanya langsung kalau nungguin untuk pembangunan masjid berarti apa? Bayarannya langsung apa? Disodakohkan, diberikan. Ada orang yang sudah tua, orang yang sudah tua, dia yang tidak pegang duit, ya. Tapi tiap hari itu apa? Dia nunggui ada bangunan ditunggui. Karena menunggui orang bangunan sehingga lama kelamaan ya ngerti ini besi ukuran berapa, ini harganya berapa, ini untuk pengiritan di mana letaknya, ya kan? Gara-gara tiap hari menunggui, padahal orang bodoh asalnya, tua, ya. Tapi ya begitu, abah datangi itu, dia langsung bicara, niki mas, kalau gini ngeten mas di modelnya. Karena apa kok mboten ngeten? Oh irit ngeten, luwih kuat ngeten. Bagaimana dia bisa bicara asalnya orang tua saja kok? Ya gara-gara tiap hari nunggui, ya kan? Hah? Orangnya sudah meninggal. Ya. Pagi, siang, sore, malam nunggui. Kadang-kadang ada tukang kalau ceroboh itu ya diingatkan, mas sampai nanti kayak wesi aja ngene mas dijukuk uang. Kemudian ada cetok sing meleler itu di ringkesi. Seumur hidupnya setahu apa begitu, tahu urus. Mulanya ada orang cerita, ini kiai, seorang kiai, tapi diajak bicara masalah bangunan itu apa paham sekali. Apa diceritani, ini loh kiai ini itu paham sekali diajak masalah bangunan, toko mana yang paling murah, kemudian kalau beli apa di mana paham semuanya. Maka apa jawab, yaitu orang kalau ikhlas itu. Orang kalau ikhlas itu akan diberitahu oleh Allah. Padahal dia kiai loh saja nih, dapuk kiai. Sampai menghitung habisnya paku itu berapa bisa. Habis berapa duit pakunya itu bisa. Nah, apa enggak kepingin seperti itu? Makanya apa menjawab? Kesimpulan saja. Ya memang orang kalau ikhlas begitu. Walaupun dia tidak pernah kuliah di ilmu teknik, ilmu bangunan ya, tapi kalau orang ikhlas akan diberitahu. Dia tidak kerja, tapi apa? Tapi ada perlu apa langsung diambilkan dari sakunya ya. Sakunya ada amplop putih gitu ya. Tiap hari kok ganten amplop aja ini. Ya memang kalau orang ikhlas itu walaupun tidak kerja tetap diberi rezeki oleh Allah. Sebab orang ikhlas itu perlu bukti. Allah akan membuktikan mana ikhlasnya ya. Aku ikhlas, ikhlas tok dibentak gondok ya. Yuk gak ikhlas jenenge ya. Perlu bukti.
bukti. Mana buktinya? Buktikan. Ini alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, yaitu orang yang paling takwa. Siapa? Yaitu orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan. Makanya orang kalau kepingin selamat dari neraka, tidak bisa tidak, ya mesti harus apa? Harus apa? Memberikan hartanya. Nomor 2, yatazakka, kita berusaha membersihkan harta kita. Jadi kita berusaha membersihkan harta kita. Zakat itu yang ada dalam Al-Quran itu adalah 1/5 lebihan, 2,5% atas harta yang tersimpan, harta banyak, yaitu lebih dari 1 nisab, tersimpan selama 1 tahun, itu adalah fikih. Fikih itu memang pendapat manusia, juga belajar dari Al-Quran maupun hadis. Tetapi fikih itu adalah fatwa yang sangat terpaksa. Aslinya dalam Al-Quran itu adalah falillahi khumusahu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna fa inna lillahi khumusahu walirrasuli al-ayah. Ketahuilah bahwa apa yang kalian kayakan, ghanimah itu artinya harta berlebih, apa yang kalian lebihkan dari harta, min syai'in dari suatu, fa inna maka sungguh, lillahi untuk Allah, khumusahu 1/5-nya. Jadi kalau ada harta berlebih, harta lebih dari biaya hidup, maka keluarkan 1/5. Falillahi khumusahu walirrasul, dan untuk Rasul al-ayah. Jadi memang sedekah itu tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Jadi tengah-tengahnya. Yang dimaksud dengan tengah-tengahnya yaitu tidak kurang dari 1/5 lebihan dan tidak melebihi seluruh lebihan. Misalnya orang itu cukup untuk biaya hidup sebulan 1 juta, ternyata hasilnya dia sebulan itu 101 juta. 101 juta berarti lebihnya berapa? 100 juta. Nah, 100 juta itu minimal harus 1/5-nya. Berapa 1/5-nya? 20 juta minimal. Paling banyak yaitu 100 juta tadi. Jangan sampai 101 juta semuanya dizakatkan. Nah, untuk biaya hidup apa? Makanya yang 1 juta untuk biaya hidupnya sendiri, yang 100 juta boleh semuanya itu lebihan. 100 juta dizakatkan. Pun, ayo bayar balapan sampai abah ya. Balapan sampai abah. Akeh-akehan ngetokno zakat. Gitu sama mesti kalah. Oh, tidak tentu. Zakatnya Sayyidina Abu Bakar dengan zakatnya Sayyidina Ali banyak mana? Baik mana? Baik Sayyidina Ali. Tetapi secara umum Sayyidina Abu Bakar lebih tinggi derajatnya daripada
seluruh sahabat, pokoknya selain Nabi, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena hajinya, tetapi karena apa? Asirri alladzi waqara fi qalbihi, karena siri, yaitu sirinya ingat pada Allah terus menerus yang ada di dalam dadanya. Itu disebut ilmu thariqah tadi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma, dan tidak li ahadin bagi seorang, indahu di sisinya, min ni'matin dari satu nikmat, tujza dibalas, dan tidaklah ada seorang pun yang maksudnya memberikan nikmat itu dibalas, illa btigha wajhi rabbil a'la. Jadi di situ dipotong dengan ilahnya, ilah pada ayat tersendiri, maksudnya agar kita khawatir, kita khawatir bahwa kita telah memberikan apa? Memberikan harta, memberikan suatu nikmat, itu khawatir tidak dibalas. Cara mengamalkan yaitu kita takut atau khawatir kita telah memberikan suatu nikmat Allah tapi tidak mendapatkan balasan apa-apa. Jadi kita memperbanyak atau kita takut atau khawatir telah memberikan harta, telah memberikan nikmat, tetapi tidak dibalas, tidak ada balasan. Seperti pada ayat yang apa? Fawailul lil musallin, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat. Kenapa kok dipotong dengan alladzina hum an sholatihim sahun? Karena agar orang itu takut dulu, agar orang itu khawatir dulu, walaupun sholat tetapi tetap khawatir. Jadi kita takut atau khawatir walaupun sudah memberikan nikmat tapi tidak ada balasan. Kita khawatir itu. Memang semuanya tidak ada balasan nanti, kecuali siapa? Kecuali yang hanya mencari ridho Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, illa kecuali ibtigha'a, mencari wajhi, wajah maksudnya ridho, rabbihi Tuhannya, al-a'la yang maha agung, yang maha tinggi. Jadi yang ayat 19 itu kita khawatir atau takut kita sudah berbuat kebaikan, memberikan kenikmatan tapi tidak ada balasannya. Walaupun sudah memberi tetapi kita tetap wajib takut kalau tidak ada balasannya. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali mencari ridho Allah yang maha tinggi. Jadi kita berbuat kebaikan
hanya untuk mencari wajah Allah atau ridho Allah saja, hanya untuk mencari ridho di hadapan Allah. Makanya sebelum berangkat ngaji, dicontohkan sebelum berangkat ngaji, niati saya hanya mencari ridho Allah. Ya, saya hanya mencari ridho Allah, bukan karena sawangane ya. Walaupun ada gangguan, ya, ada gangguan itu kemudian tetap diampuni oleh Allah. Kemudian kita nggak ikhlas, nggak terlalu ikhlas, tetap diampuni oleh Allah. Tetapi apa yang benar adalah mencari ridho Allah. Jadi kita hanya mencari ridho di hadapan Allah saja, bukan di hadapan manusia. Illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Kemudian nomor 2, kita tinggikan Allah, ya, kita tinggikan apa? Allah. Kenapa kok di sini kok enggak illa btigha'a wajhi rabbih saja, kok dipakai al-a'la, bukan enak-enakan bahasa ya kan? Kalau ada 7 za maka al-a'la kan enak. Bukan hanya itu, tapi memang kita meninggikan Allah, kita agungkan Allah. Wala saufa yardha, wa dan la sungguh saufa akan yardha, dia ridho, dia puas. Kita berusaha untuk mencari kepuasan di akhirat, meskipun dengan apa? Meskipun dengan susah payah di dunia, meskipun kelihatannya di dunia susah payah. Ini wala saufa yardha, dan kelak, dan sungguh kelak dia akan ridho, akan puas. Makanya kita cari kehidupan yang puas, kehidupan yang ridho, yaitu di surga. Tentu saja harus dengan apa? Kelihatannya susah payah di dunia. Pengen ridho, pengen puas di alam selamanya, masuk surga. Di dunia ndak mau sengsara-sengsara. Mana caranya, mana jalannya, ya kan? Makanya jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Jihad itu arti bahasa adalah bersusah payah. Susah aja santai-santai. Dunia untuk susah payah. Kalau kepingin santai, kepingin puas, jangan di dunia, di akhirat saja. Masa tua saya masih bersusah payah, ya iya kalau masih dunia. Masih susah payah, masih bersungguh-sungguh. Kadang-kadang ada santri diuji oleh gurunya, kamu sudah tua, kamu santai-santai saja, kamu gak usah mikir yang berat-berat. Kemudian santri tadi ngomong, aku gak usah berat-berat kok, aku disuruh yang ringan-ringan oleh guru saya. Ya santri kemplo itu ya. Itu namanya menggunakan kata-kata guru untuk menghalangi berbuat kebaikan, memakai nama guru sebagai penghalang berbuat baik. Nauzubillah. Allah tidak suka. Wala taj'alullaha 'urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kau jadikan nama Allah sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan, untuk takwa. Untuk berbuat baik
takwa dan untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Menggunakan nama guru sebagai penghalang untuk berbuat baik juga ya salah, ya kan? Ada juga santri tiap hari itu tawadhu dengan harta, dengan tenaganya. Jadi ya nggak punya harta, pas nggak bawa harta ya sudah dengan tenaga dan pikirannya. Kemudian dilarang oleh gurunya, tapi tambah ngelembur, malah dilarang malah ngelembur. Gak oleh kerja. Hatinya, aku ndak kerja kok guru, aku niat tawadhu. Teruskan saja, lulus ya. Lulus. Ono sing santri pelintat, akhirnya oleh gurunya menisan. Wes kon gak oleh kerja. Tambah beneran ya. Iku yang saya harapkan ya. Dililing kanca-kancane kan gak gelem kerja lapo kon urip gawe pelintat tok niki. Aku gak oleh guru. Itu namanya apa? Ya, dipersulit oleh Allah untuk berbuat baik. Nauzubillah. Wala saufa yardha, dan sungguh kelak atau akan kamu ridho, puas. Makanya kita cari ridho, cari kehidupan yang puas, tapi di alam akhirat saja. Selama di dunia walaupun sudah tua, tetap kita bersusah payah berjuang di jalan Allah. Apa mereka ngomong aku wis tua rek, masa dikon berjuang terus. Lah kan katanya golek enak ta, ya. Masih golek enak es tua gak iso enak ae gitu. Hah? Nggih betul. Mulane ojo golek enak tentunya. Ojo golek enak tentunya. Tentunya niku susah payah untuk berjuang di jalan Allah tetap saja selama hidup di dunia sampai titik darah penghabisan, sampai nafas yang terakhir. Sampai desah napas yang terakhir. Mau sore wis tuwa-tuwa cik meguru ae. Misalnya cik meguru tuwa itu, ya sampai titik apa? Desah napas yang terakhir lah. Sebabnya apa? Mencari ilmu itu waktunya adalah mulai dari kandungan ya, minal mahdi ilal lahdi, dari kandungan sampai liang lahat. Apa yang ngaji nih? Ngaji itu ya mencari ilmu juga. Ini wala saufa yardha, dan kelak dia akan ridho. Mudah-mudahan manfaat ya.